Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Om kabarnya Om? Oh, Net- sehat. Ente Ah, apa kabar? Alhamdulillah baik Om. Omnya dari mana ini Om? Di Madura wah. Ah, saya di Jawa Timur, Pasuruan. Ini tepatnya di balik Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Ya. Omnya ini kerja di Swedia ya Om. Di bagian apa Om? Jadi kalau untuk pekerjaan, kalau di Swedia itu saya sebagai partner di sini di Indonesia. Jadi istilahnya kayak saya buka Oh buka di jagain company Swedia di Indonesia kayak gitu. oh buka di oh, Ya, jadi mantap. tapi di sisi saya sebagai yang membantu mereka tim Swedia untuk nge-hire, kemudian validasi bisnisnya dan sebagainya, itu saya juga sebagai coder di sana. Ya cuma ngebantuin aja sih, jadi nggak full time coding, cuma sebatas ngebantuin apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Setahu Kan butuh di codingnya, ya udah bantuin kayak gitu. flutter aja apa? Cuman flutter? Kenapa? Cuman flutter apa? Kayak yang lain Om, kayak Laravel gitu. Kalau untuk file biasanya untuk proyek pribadi, nggak proyek pribadi ya. Cuman untuk biasanya kalau lagi senggang pengen nyoba teknologi baru, biasanya saya pakai Mantap. itu Flutter buat base-nya. Cuman mungkin depan akan pakai yang lain. Aku Kalau lihat untuk saat ini, kenapa? untuk saat ini gimana Om? Terusinin dulu aja Om. Kalau untuk saat ini saya ngikutin company saya, soalnya di company itu nggak ada yang kayak PHP, jadi saya terus terang sekarang lagi belajar Node karena di company untuk backendnya kita full pakai Node.js kayak gitu. Mantap nubi Om aku. Siap Kebutuhan aja, butuhan karena aja memang kebutuhan dan keharusan mau nggak mau. Jadi meskipun nggak ada background backend ya harus belajar. ya siap. Nah, aku ini sebenarnya dari game ya Om. Sebenarnya ini ya dari bootcamp juga Om. Belajar dari zaman SMA gitu. Omnya juga gabung dari Apple juga loh. Apple developer di Ciputra itu. Ya, jadi saat ini karena Mantap kerjanya di Swedia itu sore ya, ya. jam 1 sampai jam 9, itu pun kumpul kalau lagi dibutuhin kayak gitu. Jadi nggak ngumpulnya nggak Terlalu ya gitu. Meetingnya nggak daily. Jadi setiap paginya bakalan nggak ngapa-ngapain kan. Ya udah, akhirnya saya coba untuk daftar. Memang sudah sebelum masuk Swedia itu saya sudah diterima di Apple Academy kayak gitu. siap. Jadi pagi dari jam 8 sampai jam 12 itu di Apple Academy dulu. Kemarin aku nyoba 1 jam, setelah itu lanjut. Gimana nyobanya? Kemarin nyoba di binus Om. Nggak masuk. Terus Nggak masuk di minus coba di binus ya. Tapi mau nyoba berapa lagi kali? satu kali Om. Nyobanya? Baru satu kali. Aja. Saya 3 kali. Wah, mantap. Saya 3 kali. Masalahnya kameranya juga jelek ini. Kamera pasangan dari kamera ini. Belajar ya, pengalaman ya. Iya. Jadi nanti kalau soal untuk pengalamannya di tempat lain bisa ya. Udah yo. Kalau di akademi itu yang paling penting kerjanya sebenarnya, kalau yang saya rasain. Jadi saya bisa ketemu dengan orang-orang yang punya istilahnya komunitas yang mereka punya interest yang sama dengan saya. Jadi kita kalau ada kebutuhan di tempat yang kita mau, let's say saya butuh coder nih, ya saya tinggal minta ke mereka, maksudnya saya punya lowongan ini kayak gitu. Jadi nggak sulit nyari orang kayak gitu. Atau misalkan biasanya mereka juga share lowongan, jadi saya bisa ngebantuin mereka untuk share ke koneksi saya yang lain kayak gitu. Ya, untuk di akademi sendiri ini ya
belajarnya itu learning doing istilahnya, mereka bilangnya gitu. Jadi nanti di sana dikasih kasus, pecahkan dengan teknologi kayak gitu. Teknologinya ya harus dengan Apple kayak gitu, dengan teknologi Apple. Mantap. Nah, nanti disediain semuanya kebutuhannya kayak gitu. Ya, aku tahu juga. Kebetulan Nah, sebenarnya kalau sebenarnya udah hubungi sama yang Apple developer agar binus itu Om. Mau tak minta juga untuk kolaborasi juga, mau dibantu juga sebenarnya buat bantu ini acara kayak gini. lumayan enak itu. Ya, Kalau di Surabaya kan Ciputra kan sekarang 3 ya. ya. Ciputra, Binus sama di Batam, mana itu Batam. Singapura itu ya, Batam. Ya, Batam itu baru tahun ini katanya, baru mulai. kemarin aku nyoba Batam itu juga. Gak pas. Dicoba aja semua peluang. Surabaya juga cobain aja semuanya. Siap Om. Pengalaman lumayan itu kalau dapat. Ya Om. Tahu Om. Kalau pengalaman kerja di remote worker itu bagaimana Om? Dan saya gimana? kerja itu sejak 2000 pertama kali terjun ke remote worker nasional itu 2016 ya, 2016. Jadi waktu itu ada temen punya kenalan di UK, mereka minta buatkan aplikasi sederhana banget. Apa itu? Cuma digarap semalam waktu itu. Cuma bikin aplikasi Android, cuman ngeplay MP3. Jadi kayak cuman ngeplay MP3 buat apa ya? Buat meditasi gitulah. Oh ya. Banyak sekarang banyak juga Om. Ya, aplikasi kayak gitu. Ya, dan lebih kompleks. Kalau dulu saya cuma satu menu putar musik MP3 udah gitu doang. Itu pakai bahasa apa? Flutter apa? Flutter belum. Masih pakai Java dulu ya. Belum tinggi. Dulu belum 2016 saya belum Flutter. Jadi saya masih main Java di waktu itu Java natif. Jadi karena kebutuhannya juga cuma dia, jadi saya buatkan, kemudian saya kirim lagi ke sana, kemudian udah jadi. Itu 2016. Terus tahun kemudian, tahun 2018 ya, 2018 sampai 2019 awal tahun, remote workernya itu kerja sama orang Singapura. Startup mereka. Ya Om, aku kemarin juga itu, tapi website dari itu ngerjain produk gitu. Terus selama beberapa ini seneng gitu, seru gitu. Jadi kerjanya itu nggak seperti kita kerja sama orang Indonesia, bukan berarti nggak seru ya sama kerja sama, cuman bedanya itu kita harus mikirkan dua hal. Karena waktu itu saya belum ngerti bahasa Inggris banget gitu kan, jadi masih baru permulaan. Jadi ketika kita ngobrol itu yang saya lakukan pertama kali, karena saya belum ngerti Inggris ya, saya ngobrolnya pakai flowchart. Jadi dia ngomong A B C D E ngomong gitu ya. Oke, saya nangkep poinnya gini. Saya bacakan dulu flowchartnya, saya nanya, tadi yang kamu maksud ini enggak? Itu salah satu trik untuk ngakalin gimana caranya biar komunikasi antara orang yang butuh sama kita atau ini kita kayak yang pakai bahasa, dan kita memvalidasinya dengan cara bikin flowchartnya. Karena flowchart itu tidak perlu bahasa khusus ya. Semua orang paham gitu. Start dan ini nanti ada percabangan, ini nanti ada perulangan dan seterusnya kayak gitu. Kayak gitu. Umumnya kalau cari pekerjaan remote worker biasanya di mana aja? Di Upwork gitu. Kalau saya di Upwork jujur saya nggak bahkan masuknya. Saya nggak punya sana. Di Upwork karena saya punya akun dan saya beberapa kali tertawa itu, akhirnya saya cari platform lain. Ada platform touring, ada touring itu lebih keren karena touring itu dia yang ngecek karena baru mulai kali ya. Jadi dia benar-benar ini apa, literally human, dan kalau kita punya kemampuan kita telepon.
Siap. beneran sama orang asli. Jadi udah belum divalidasi, kalau misalkan masih bisa ditoleransi biasanya itu masih diajak kerja. Tapi kalau benar-benar nggak bisa ditoleransi bahasa Inggrisnya nggak ngerti sama sekali gitu, yang ngomong kita nggak bisa jawab sama. Nah itu biasanya langsung dikasih tahu, sorry, karena saya pernah digituin pertama kali di touring itu, sorry Fandi, kami melihat bahasa Inggrismu belum bagus. Jadi, mungkin kamu bisa memperbaiki bahasa Inggris dulu, terus nanti kamu kembali lagi ke kita gitu. Ya Pak. Itu saya coba perbaiki. Setelah ngobrol lagi sama orang yang sama, akhirnya 2019 akhir nggak salah itu touring. Mantap. Touring, ya. Siap. Kalau mengatur waktunya dan mengejar deadline gimana itu? Gimana nih jadwal nih? Mengatur waktu kegiatan itu loh. Waktu antara apa dan apa dulu nih? Kegiatan di rumah atau pekerjaan gitu? Ya, jadi yang paling nggak enak remote worker itu adalah kita nggak punya waktu kerja. Artinya kerja jam apapun itu bebas, dan laporan kita punya waktu fix, ada istilah on call. Jadi pun kita kerja di waktu itu kita dia untuk ditelepon kayak. Nah itu nggak enaknya sebenarnya. Itu ada enak dan nggak enaknya ya. Ya. Enaknya adalah kita bisa bebas kerja jam berapapun, mau jam 3 pagi, mau malam, mau siang, harus 8 jam kan ya, standarnya. Nggak enaknya adalah kita yang punya keluarga, yang punya anak bini gitu ya. Di waktu itu kadang anak kita itu minta temenin, kadang minta digendong kayak gitu. Jadi ada yang nggak enaknya. Ya enaknya kita nggak perlu kayak lebih gitu kan. Semua income kita dipakai untuk sesuatu yang lebih manfaat kayak gitu, kayak beliin makan anak bini dan seterusnya kayak gitu. Cuman nggak enaknya gitu tadi yang 9 kita sering terganggu akhirnya. Wah iya. Tapi ngaturnya itu, strateginya itu mau nggak mau kita harus punya kamar sendiri di rumah itu, karena anak kecil tuh nggak bisa diatur. Iya. Kayak gimana pun nggak bisa, namanya anak kecil ya. Ya om, aku punya adik juga gitu. Itu, iya, jadi solusinya saya kalau mau kerja, jam kerja nih, saya mau kerja, kunci pintu untuk kamar. Artinya lagi fokus kerja gitu. Ya. Biasanya saya buka pintu itu berarti diganggu kayak gitu sih. Jadi nggak, karena memang waktunya itu, kerjanya itu fleksibel, jadinya tidak perlu khawatir tentang mengatur waktunya ya. Jadi kalau memang lagi senggang ya udah kerja, nggak senggang ya udah tinggal dulu kayak gitu sih. Kalau pembayar pernah tahu Waka Time kan? Gimana? Time istilahnya. Nama aplikasi Waka Time namanya. Oh. Nggak tahu ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Jadi karena kita remote worker ya, kita kan kerjaan remote worker tuh biasanya ada tiga tipe orang. Yang pertama itu by time, yang kedua itu by task, yang akhir itu by ini ada sprint istilahnya. Sprint. Jadi sprint itu orang yang pakai Scrum dan Agile itu paham masalah itu. Nah kalau yang pakai time ini yang agak sedikit berat, yang pakai time ini. Nah biasanya orang kalau company pakai screen recording, jadi dia itu record jam kita berapa jam ada di depan komputer. Terus ada nge-record kerjaan kita pakai time doctor. Ini bisa berapa menit itu di screenshot. Terus yang terakhir pakai Waka Time tadi. Nah kalau pakai Waka Time itu artinya kita menyentuh codingan berapa jam itu dihitung. Jadi saya sudah pernah pakai semuanya. Yang paling enak menurut saya itu Waka Time, karena saya tidak perlu stop dan running time doctornya itu atau counternya itu. Jadi secara otomatis dia muncul berapa jam nih saya sudah kerja kayak gitu, di hari ini. Jadi
dengan teknologi itu saya bisa atur waktu saya dengan baik kayak. Oh, saya sudah 8 jam kerja nih, ya udah tinggalin hanya main-main sama anak atau bini atau doing something else yang tidak berhubungan dengan kerjaan, menghitung waktu itu. Tapi kalau di Abersoft, di company saya sendiri, itu kita based on time. Jadi kita lebih memfleksibelkan karyawan kita, kita bebaskan. Pokoknya satu minggu kita punya target. Minggu selanjutnya kita review. Oh, ternyata minggu ini sudah selesai nih. Jadi nanti bisa do something else. Kita tahu langsung continue sprint selanjutnya kayak gitu. Itu kalau cara ngatur waktunya di remote worker kayak gitu. Kalau pembayaran itu lewat apa aja? Pembayaran biasanya pembayaran apa transaksinya itu loh. Pakai PayPal gitu. Jadi kalau untuk kalau untuk company kita bicara Abersoft dulu ya, karena itu company saya sendiri. Siap. Kalau Abersoft, ya, ke timku yang saat ini ada gitu, bayarnya itu atas nama companyku. Jadi karena company itu bangun Indonesia, tapi di Indonesia atas nama diriku sendiri, jadi mereka transfer tiap bulan ke saya. Ini biaya operasionalnya perusahaannya di Indonesia kayak gitu untuk bulan ini. Biasanya ditransfer untuk gaji dan lain kayak gitu. Jadi langsung aku transfer. Biasanya tanggal 15 masuk, tanggal aku transfer ke teman-teman. Kayak yang otomatis dari BCA kan. Sebut merek apa kan ya? Gak apa-apa, santai om. Mungkin nanti di blur. nggak ada endorse, jadi nggak apa-apa nyebut. Ya santai om. Apa lagi ya? Ada revisi belajar buat kayak remote worker itu om. Dari pengalaman ya om, kalau belajar bahasa Inggris nggak penting seberapa mahir ngoding, kalau bahasa Inggrisnya nggak bisa, nggak akan pernah bisa kerja. Siap. Skillnya orang luar nggak ada bedanya sama kita, sama persis. Iya. Karena sudah pernah dengan orang luar, bahkan sometimes itu kita yang lebih menguasai sesuatu gitu daripada orang Inggris luar gitu ya. Sorry, bukan Inggris, orang luar. Time. Jadi yang paling penting itu kuasai bahasanya dulu, bahasa ngomongnya ya, speaking bukan bahasa programan, ngomongnya dulu. Karena remote itu tidak hanya berbicara soal coding ya. Saat ini saya malah nyari manual QA. Jadi ya requirement pertama itu harus fluent English, jadi harus bisa banget Englishnya. Tujuannya bikin dokumen, bikin report, bikin tiket kayak gitu-gitu bisa dalam bentuk bahasa Inggris yang baku dan bisa dimengerti oleh banyak orang, holder dan teman-teman tim kayak gitu. Ya. Di bahasa Inggrisnya dulu di upgrade. Saya dulu menyesal karena tidak mempelajari dengan baik ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan gitu. Iya. Jadi masih ada itu gerbang, itu pintunya ada, itu pintunya. Ya. Kecuali saya juga pernah kerja sama orang luar, orang Amerika dia company di Amerika, tapi di Indonesia dia punya PM kayak product manager. Oh iya. Jadi yang ngobrol itu kita ngobrolnya ke PM yang ngobrol ke orang luar itu, C-levelnya atau ke manajerialnya gitu. Sedangkan tim teknya itu tektokannya sama orang yang Indonesia. Saya pernah kerja orang kayak gitu. Kamu kayak gitu, alhamdulillah gitu kan. Tapi itu possibility kan kecil. Ya. Gitu. Ya sekarang kan ada juga ya platform yang gitu juga. Kayak yang di Batam itu saya juga pernah kerja di mana ya? Saya lupa. Yang logonya bintang, yang itu apa namanya itu? Tuh. Remote. Saya dikirim di sana. Motor terbang itu. Saya Glyn ya. Saya pernah kerja sama Glyn setahun. 6 bulan apa setahun gitu. Itu yang
projectnya itu punya orang luar, tapi saya tekannya sama orang Inggris. Jadi perlu mahir bahasa Inggris. Iya. Itu juga kalau memang mau kerja kayak gitu. Tapi Bahasa di Inggris. Indonesia sekarang banyak kok teman-temanku yang kerja sama company Indonesia gajinya setara dengan rekruter keluar. Banyak kok. Banyak. Banyak. Ya, yang aku temanku sendiri tuh kerja kayak gitu. Gajinya 15. Dari Mantap. remote dia. Siap. Gajinya 15. Saya pertama wow. Kerja Indonesia 15. Iya. Kan 15. Ya, apalagi kalau ikut Enggak. ya, Temanya kita remote worker ya. Kenapa? kalau apalagi kalau ikut kayak bootcamp di kayak ISA gitu loh. Biasanya juga gitu. Teman. Benar. Dikasih anu ya, browser gitu, dan direkomendasiin gitu. Iya. Bagian itu relasi. Jadi aktiflah di komunitas, biasanya ada di. Iya. Nah, langsung dapat rekomendasi dari orang-orangnya kayak gitu. Dan biar dipercaya orang juga. Benar. Nah, kayak Ori gini, aktif di komunitas. Kalau ada kata-kata terakhir Om, atau Terakhir kayak sama meninggal aja ya. statement terakhir Yang terakhir, nah soal repot worker. kayak kata penutup gitu ya. Ya, ada saran apa gitu? Saran saya pelajari dulu bahasa Inggris. Ya. Pintu gerbang untuk mempelajari banyak hal. Semua Itu bahasa Inggris bantu Om. banget kalau kita, iya semangat dulu, Ya. penting banget untuk itu kayak penghubung untuk saat ini dan itu Untuk saat ini. iya, Ya. karena bisa di tahun depan ternyata bahasa internasional itu bahasa Indonesia kan nggak ada yang tahu. Ya.